semuanya, jadi video kali ini akan berbeda karena video hari ini adalah keperluan untuk aku sebagai event ambasadornya ARMY Indonesia Festa 2021. ARMY Indonesia Festa itu kayak apa dan apa, kalian bisa langsung tahu lebih lanjut di Instagramnya. Aku bakal taruh Instagramnya di sini. Jadi di sini aku akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari panitia ARMY Indonesia Festa 2021 karena aku sebagai event ambasadornya, salah satu dari event ambasadornya di acara ini ada banyak event ambasadornya, salah satunya aku. So, ini juga ada beberapa pertanyaan yang menurut aku lumayan deep dan juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin aku belum pernah jawab sebelumnya di Instagram aku atau di YouTube aku. So, stay tune terus karena pertanyaannya menarik-narik banget. Jadi sampai akhir kalian pasti bisa mendapatkan esensi yang sama dari aku sebagai ARMY. So, please keep on watching. Oke, jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana kabar aku? Belakangan ini kesibukannya apa? Oke, kabar aku baik-baik saja. Alhamdulillah aku lagi berisolasi di rumah. Aku sehat, suami aku juga sehat. Cuman keluarga terdekat aku banyak yang lagi pada kena COVID. Jadi aku bener-bener di rumah aja. Aku di rumah dan kafe sih, karena aku punya usaha kan. So aku di rumah kafe gitu aja, bener-bener lagi nggak ada kesibukan lain selain itu. Dan juga lagi sibuk jadi istri baru. Jadi aku baru nikah bulan Maret kemarin, dan sekarang aku lagi sibuk ngurusin suami, ngurusin rumah baru juga. Jadi kesibukan aku sekarang jadi ibu rumah tangga, tetap bikin konten di Instagram dan TikTok pastinya, dan juga nontonin BTS tiap hari. Itu kesibukan aku. Pertanyaan kedua, ceritakan kapan dan bagaimana kakak pertama kali mengenal BTS, alasan apa yang membuat kakak menyukai BTS. Oke, pertanyaan ini sebenarnya simple, tapi aku bakal jawabnya pasti bakal panjang banget. Karena apa yang membuat aku bergabung dalam fandom ini itu banyak banget sebenarnya halnya. Cuman yang akan aku ceritakan di sini singkatnya, meskipun tetap panjang, adalah kapan itu sebenarnya aku udah lama kenal sama yang namanya BTS, karena dari tahun 2016 itu aku udah ke Korea karena diundang sama salah satu brand di sana untuk menjadi salah satu representatif beauty vlogger Indonesia. Jadi setelah aku ke Korea, waktu itu aku belum ngerti yang namanya K-pop-K-popan, aku cuma nontonin dramanya doang, dan itu pun gak banyak, cuman kayak drama-drama standar yang kayaknya semua orang juga nonton, kayak Descendant of the Sun, Full House, kayak gitu-gitu. Aku belum jadi Korean enthusiast. Di situ aku tahu BTS karena banyak merchandise-nya, album-albumnya, terus juga ada temen aku yang nitipin albumnya, ada yang nitipin bahkan aku beli salah satu kayak perintilan kecil gitu yang BTS karena ada temen aku yang nitip ceritanya gitu, dan aku bener-bener nggak tahu tuh apaan gitu loh. Terus aku nonton Hwarang, terus aku nonton Running Man juga karena aku memang penikmat dan penonton Running Man. Aku tahu BTS dari situ, cuman ya udah just another boy band gitu loh, karena waktu itu aku belum jadi K-popers, bahkan aku belum bisa masuk ke dalam dunia K-pop karena menurut aku masih bukan aku banget gitu loh. Jadi ya udah, aku pertama kali tahu BTS itu dari situ. Seiring berjalannya waktu, gara-gara aku pernah ke Korea di tahun 2016 itu, pulang dari Korea itu aku langsung kayak merasa salah satu negara yang bener-bener pengen gue pengen balik lagi adalah Korea. Seoul terutama. Jadi tahun depannya alhamdulillahnya aku diundang lagi sama brand yang sama. Jadi makin menggali banyak informasi lah tentang perkoreaan ini. Sampai akhirnya aku sering banget dengerin lagu Korea-Korea ini gara-gara sepupu aku itu K-popers dan dia multi fandom sebenarnya. Dari situ aku tahu, sering dengerin lagunya, sampai kepincut sama salah satu lagunya yang menurut aku nggak Korea banget, yaitu Mic Drop. Nah, kebetulan pada saat itu aku lagi jomblo, dalam kondisi abis putus, terus sering digostingin sama banyak orang, banyak cowok maksudnya, terus juga kayak ngerasa hidup tuh kosong, gak ada hiburan, gak ada temen chatting, gak ada gebetan, gak ada yang bikin deg-degan, gara-gara sering dengerin lagu BTS di YouTube maupun di playlist di Spotify. Akhirnya adalah tuh recommended video di YouTube aku, yaitu funny moments-nya mereka. Nah, dari situlah aku menemukan kebahagiaan baru pas nontonin mereka di kumpulan-kumpulan kayak video-video funny moments gitu loh, yang kayak kompilasi video-video lucunya mereka gitu loh, kayak lah ternyata ini orang lucu ya gitu.
Dan menurut aku pada saat itu benar-benar menolong aku yang hidupnya tuh lagi kosong, lagi flat, lagi nggak ada yang bikin deg-degan, nggak ada yang bikin seneng di hari itu gitu loh. Setiap aku nontonin video mereka tuh aku langsung jadi happy lagi, langsung jadi apa ya, langsung jadi kayak semangat nih aku gitu. Banyak banget momen-momen dimana aku lagi bete, bad mood, lagi nangis, bahkan lagi kesepian, aku ketemu sama kontennya mereka, ya nonton run BTS lah, nonton video kompilasi orang yang udah diedit dari YouTuber lain lah, itu aku bener-bener happy banget, ketolong banget untuk naikin mood aku gitu loh di hari itu. Tapi bener-bener baru sampai di situ aja. Akhirnya aku tanya-tanya lah sama sepupu aku yang K-popers yang udah lama ini. Terus, oh ternyata dia tuh, oh ini tuh ternyata BTS yang gue tonton di Running Man ya. Oh ternyata ini tuh BTS yang waktu itu gue beli merchandise-nya di Korea ya waktu itu buat temen. Oh ternyata BTS tuh yang ini ya gitu. Oh ternyata salah satu member BTS itu yang gue tonton di Hwarang ya gitu. Oh gitu. Ya setelah itu mulailah tenggelam dan teman-teman aku yang tadinya aku nggak berteman dan tidak bisa diajak ngobrol sebagai sesama K-popers, akhirnya aku ajak ngobrol lah gitu. Kayak tiba-tiba aku datang ke pertemanan K-pop ini kayak, halo aku anak baru gitu. Dan di situ aku bener-bener mulai tenggelam, mulai ngerasa BTS itu ngebantu banget aku yang pada saat itu bener-bener lagi insecure banget karena nggak punya pacar dan nggak ada cowok yang ngedeketin. Aku bener-bener ngerasa kayak, men, kebahagiaan nggak cuma dari cowok ternyata gitu. Kayak ternyata gue nggak butuh orang lain untuk memvalidasi kalau gue itu worth it gitu loh. Ngerti nggak sih? Kayak kalian pasti banyak banget ARMY yang ngerasain ini, karena aku nemuin banyak banget teman-teman ARMY yang berawalnya itu dari gara-gara patah hati, jomblo, kesendirian, kesepian, akhirnya jadi ARMY gitu. Banyak banget yang kayak gitu. Singkat ceritanya kayak gitulah. Singkat tapi tetap panjang ya. Pertanyaan ketiga, kebanyakan orang yang mengenal BTS merasakan dan mengalami dampak positif yang nyata di kehidupan mereka. Apakah ada dampak positif yang kakak rasakan secara nyata karena mengenal BTS? Salah satunya yang tadi aku ceritain. Aku setelah kenal BTS jadi tidak merasa mempunyai pacar atau mempunyai cowok atau dipuji sama orang itu adalah sesuatu yang dibutuhkan gitu loh. Jadi setelah aku kenal sama BTS yang mengajarkan aku how to love myself without any validation from anybody gitu loh. Jadi aku ngerasa gue nggak perlu orang lain untuk memvalidasi kelebihan gue gitu loh, atau apapun yang gue kerjain gitu loh. Jadi sejak aku kenal BTS, aku nggak perlu pendapat orang lain atau validasi dari orang lain, afirmasi dari orang lain untuk apa yang aku sedang kerjakan dan apa yang aku punya saat ini gitu loh. Kayak mungkin dulu banyak banget yang kayak hal-hal yang aku lakuin, nanti orang bakal komentar apa ya, gue udah ngelakuin ini bener atau enggak ya. Kalau sekarang kayak enggak, bodo amat, karena gue ngerasa gue udah kerja keras buat diri gue sendiri dan gue udah bekerja keras untuk melawan semua hal-hal yang bikin gue nggak percaya diri. Sekarang gue bener-bener mencintai diri gue apa adanya gitu loh. Udah kayak gitu sih. Benar-benar mereka tuh ngajarin aku how to love myself. Terus yang keempat adalah salah satu campaign yang disuarakan BTS bersama UNICEF adalah Love Myself, Love Yourself. Apakah kakak sudah mencintai diri kakak? Yes. Setelah aku udah bisa mencintai diri aku sendiri, akhirnya aku ketemu sama seseorang yang sekarang jadi suami aku. So, aku rasa aku udah cukup mencintai diri aku sendiri. Aku udah tahu gimana apa artinya itu love myself. Terus yang kelima, tahun ini tema acara ARMY Indonesia Festa adalah Born to Shine. Kami percaya bahwa setiap insan yang dilahirkan dan menjalani kehidupan di dunia ini memiliki cahaya atau sisi terangnya masing-masing. Apakah kakak sudah menemukan cahaya dalam diri kakak? Yes. Pokoknya bener-bener deh, aku nggak tahu ya, mungkin ini klise banget kedengerannya. Tapi bener-bener setelah aku kenal BTS, aku mendalami mereka lebih dalam, aku baca semua message yang mereka sampaikan di lagunya, aku bener-bener ngerasa mereka ngebantu aku untuk menemukan kelebihan aku, untuk menemukan cahaya dalam diri aku yang berbeda di antara orang lain. Jadi lo nggak perlu ngikutin standar kecantikan orang lain gitu loh. Ya udah, kalau lo ngerasa ini kelebihan gue, ya udah, itu gitu aja sih. Terus yang keenam, segala sesuatu di dunia ini harus seimbang. Selain memiliki sisi terang, tentu setiap individu memiliki sisi redup. Apa prinsip kakak dalam menyeimbangkan sisi redup dan sisi terang dalam diri kakak? Aku tahu aku punya kekurangan dan aku juga tahu aku punya kelebihan. Aku
Contohnya ya, yang aku bisa analogikan adalah aku punya hidung yang kurang sempurna, jadi aku nggak mancung, aku punya hidung yang gede banget. Nah, untuk menutupi redupnya yang aku punya ini, kekurangan aku ini, aku akan nonjolin kelebihan aku sehingga orang nggak akan merhatiin kekurangan aku yang itu, gitu loh. Jadi aku biasanya menonjolkan di bagian mata. Kalau untuk analogi yang bisa aku omongin sekarang adalah itu. Jadi kalau misalnya aku ngerasa kelebihan aku adalah di mata aku dan alis aku. Jadi aku mau ngalihin orang ngeliatin aku itu ke mata aja, jangan ke bagian hidung lagi. Jadi aku bakal nonjolin bagian mata. Jadi orang nggak akan ngeh lagi tuh sama yang namanya hidung gue boros, hidung gue gede gitu loh. Jadi kayak aku akan mengalihkan perhatian mereka ke kelebihan aku. Karena orang nggak akan lagi mikirin kekurangan lo ketika orang tahu lo punya kelebihan yang itu. Terus ketujuh, apa motivasi dan pesan yang bisa kakak bagikan kepada teman-teman kita yang belum menemukan cahaya di dalam diri mereka, untuk teman-teman kita yang belum menyeimbangkan sisi terang dan sisi sisi redup. Jadi nasihat gue, siapa yang bisa ngasih nasihat? Kalau dari aku, sering-sering quality time sama diri sendiri sih. Aku dulu waktu sebelum aku jadi kayak sekarang, aku tuh sering banget ngeluangin waktu sama diri aku sendiri buat evaluasi gitu loh. Dulu waktu aku masih sendiri, aku bener-bener lagi dalam keadaan yang emang gimana ya, nggak stabil. Aku suka jalan sendiri, kayak misalnya aku keluar negeri atau aku lagi pengen me time, ke mall sendiri, ngopi sendiri di cafe. Itu di saat dimana aku bener-bener bisa evaluasi diri aku sendiri. Di situ aku bener-bener kayak ibaratnya ngelis gitu, ini kelebihan gue, ini kekurangan gue harus nonjolin di bagian ini, nih kekurangan gue harus deal with kekurangan itu gitu loh. Jadi coba luangin waktu kalian sendiri untuk mengevaluasi semuanya itu penting banget sih menurut aku. Itu yang bener-bener ngaruh di aku juga. Yang ke-8, ceritakan bagaimana pertimbangan kakak saat ditawari untuk berpartisipasi sebagai event ambassador acara ARMY Indonesia Festa 2021 dan hingga akhirnya setuju. Maaf ya kalau aku ngomongnya agak ngap dan terburu-buru karena ini udah malam dan pertanyaan lumayan banyak ternyata. Jadi pertama kali aku ditawarin, aku udah super excited banget karena aku udah sempet lihat list-list event ambassadornya juga, dan salah satunya ada temen aku, Kak Furi. Jadi aku bener-bener langsung setuju. Aku sempet baca proposalnya dulu dan aku super excited. Meskipun saat ini lagi pandemi dan aku nggak bisa ketemu sama orang-orang yang terlibat dalam acara ini, aku bener-bener menghargai kerjanya mereka banget. Jadi aku bener-bener langsung setuju karena aku nggak disuruh ngapa-ngapain juga, cuman disuruh bikin konten kayak gini, terus disuruh repost. Ya udah, menurut aku ini suatu hal yang aku bisa lakuin untuk ARMY Indonesia, gitu sih. Sampaikan kesan selama menjadi event ambassador ARMY Indonesia Festa 2021, pesan dan harapannya untuk event ini ke depannya. Oke, pesan dan pesannya aku mau minta maaf dulu sebelumnya karena pas banget lagi banyak promo atau materi-materi yang harus aku sampein di Instagram akunya lagi ribet banget ngurusin pernikahan. Buat kalian yang pernah ngurusin pernikahan pasti tahu betapa ribetnya ngurusin pernikahan. Dan sebelumnya itu aku pindahan rumah, jadi emang bener-bener banyak banget brief-brief yang aku nggak lakuin tepat waktu. Aku mau minta maaf sama panitianya kalau misalnya aku rada-rada ngaret untuk ngelakuin tugas aku gitu loh. Cuman menurut aku kesannya aku happy banget sama kerjaan kalian. Aku nggak ngerti kalian, aku tahu ini unprofit gitu loh, jadi nggak ada profitnya sama sekali. Ini emang bener-bener cuman dedikasi sebagai ARMY di Indonesia aja. Aku bener-bener berkesan banget sama pekerjaan kalian, bahkan sampai yang naik gunung apa segala macem, itu keren banget menurut aku. Please buat Vio dan para teman-teman yang panitia acara ini, tahun depan kalau memang COVID udah bisa untuk kita ngadain event offline, please banget diadain, karena aku gak sabar banget pengen ketemu sama kalian semua yang dari dulu cuman kenal sama aku via online aja. Karena bakal jadi keren banget kalau misalnya ARMY Indonesia tuh ketemu, kumpul, gathering bareng gitu loh di suatu tempat yang even meskipun BTS-nya nggak ada, tapi gue yakin itu bakal keren banget. Oke? Udah sih itu aja. Terus habis itu 10. Ucapkan selamat ulang tahun, happy anniversary yang ke-8 untuk BTS. Sampaikan doa dan harapan kakak untuk BTS dan ARMY. Oke, jadi untuk dalam kesempatan hari ini, udah kayak mau speech aja gue. Dalam kesempatan ini aku mau ngucapin happy anniversary buat our boys BTS, dan pas banget malam ini
aku syuting pas banget ulang tahun ARMY. Jadi happy birthday ARMY buat kita semua yang ke-8. Semoga our boys healthy, happy, terus semangat terus bikin karya, meskipun dia nggak bakal nonton video gue ya. Tapi gue berharap mereka tetap happy, mereka tetap sehat, dijauhkan dari penyakit-penyakit yang bisa bikin kita khawatir. Terus juga semangat terus bikin karya, jangan pernah nyerah, jangan pernah merasa kalau kita nggak ada. Please, kita selalu ada buat mereka. Terus para ARMY, aku mau ngucapin juga ulang tahun kita yang ke-8 ini. Semoga kita semua makin solid, nggak usah dengerin apa kata orang di luar sana. Aku nggak pernah insecure as an ARMY gitu loh. I know banyak banget toxic ARMY di luar sana, tapi I don't care. I don't care. Yang aku peduliin adalah ARMY-ARMY yang sampai sekarang masih setia nemenin BTS dan juga ngebantu mereka semuanya mencapai jadi sekarang gitu loh. BTS jadi sekarang tuh karena kita juga, guys. Jadi kita harus bangga sama diri kita sendiri gitu. I'm so proud being ARMY. Terus tim panitia nih udah ngirimin hadiah nih ke aku dan teman-teman event ambassador yang lain. Aku mau buka sekarang. Ini udah dari kemarin ada di rumahku dan belum aku buka. Sekalian juga menjawab, setiap tahun acara ini tuh selalu ada temanya. Tahun pertama itu Brightest Than Star, tahun kedua itu Born to Shine. Kalau untuk tahun depan aku ngasih suggest-nya apa, kata dia gitu. Kalau untuk tahun depan, karena aku berharap COVID-19 ini udah nggak ada di tahun 2022 dan Yoongi juga udah mengeluarkan jampe-jampenya sebagai cenayang. Tahun 2022 itu by COVID-19, jadi aku pengennya bring the smile. Jadi aku pengennya tahun depan kita bakal bisa bener-bener lepas masker, kasih senyuman ke semua orang yang kita temuin, terutama ARMY. Kita ketemuan, gathering, and bring the smile. Jadi pengennya senyum kita bisa kelihatan orang lain lagi gitu loh. Kayak kita bisa ketemu lagi secara normal, nggak ada tuh yang namanya pakai masker lagi. Semoga tahun depan udah bisa, amin ya rabbal alamin ya Allah. Itu sangat aku harapkan. Sambil kita buka ya, semoga tahun depan tema acaranya beneran itu ya. Tapi kalau beneran itu, please, semoga aku jadiin event ambassadornya lagi. Karena I'm so happy being a part of this event. Jadi ini dia dari Lapak Handmade. Keren amat. Tuh, ini hadiahnya. Oh, ya ampun, gemes amat. Ada tasnya lagi, guys. Bentar. Oke. Ini dia. Ya ampun, ternyata tumbler, guys. Tumbler warna putih, ada tulisannya Jihan Putri ARMY Indonesia Festa 2021 Event Ambassador. Ya Allah, gemes banget. Ini udah kayak, apa sih, kayak, apa namanya ya, tropi gitu loh. Kayak aku ngerasa dapet tropi gitu loh, lihat. Ini gemes banget, I love tumbler. Jadi emang aku sekarang selalu bawa tumbler kemana-mana. Dan ini ada ininya tuh. Jadi kayak kalau misalnya mau ngeteh, ada saringannya, guys. Gemes banget. Dan ada grafir nama aku. Thank you so much buat panitia ARMY Indonesia Festa 2021. Kalian sukses banget tahun ini. Oke, jadi itu dia jawaban-jawaban aku dari pertanyaan yang diajukan oleh panitia ARMY Indonesia Festa 2021. Semoga bisa ngejawab dan bisa ngebantu kalian. Dari pertanyaan-pertanyaan tadi tuh banyak banget yang bikin aku kepancing untuk ngejawab dan ngasih suggestion ke kalian. Atau aku bilangnya nggak mau nasehat sih, kayaknya gue kalau nasehat gue udah bener banget gitu, kayaknya nggak. Jadi kayak ngasih saran kali ya. Semoga bisa dipakai sama kalian. Semoga buat kalian yang masih bimbang, yang masih ada di fasenya aku pada saat itu, bisa bangkit. aku sampai sekarang masih baper banget kalau misalnya nonton BTS yang bener-bener waktu itu bener-bener ngebantu aku banget untuk naikin mood aku, dan kayak lagi sedih-sedihnya tiba-tiba jadi seneng banget gara-gara ada konten baru mereka gitu loh. Nah, jadi itu dia semua rangkaian videonya. Aku juga kemarin bikin reaction dari kontennya mereka, yaitu ARMY Indonesia First. Kalian bisa nonton video sebelum ini. Semoga para ARMY Indonesia suka sama acaranya ARMY Indonesia Festa 2021. Semoga panitianya sehat selalu. Semoga panitianya semangat terus buat ngurusin acara-acara kayak gini. Aku sebagai event ambassador sangat merasa terhormat udah dipilih sama kalian, dan juga seneng banget udah bisa jadi bagian dari acara ini. See you tahun depan, guys, semuanya. Thanks for watching. Bye.